Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Beri Effendi. Kita akan melanjutkan lagi Q&A-nya. Oke, langsung saja kita. Yang pertama, Ujang Supriyatna. Kalau bocor terus gimana? Nah, dia bertanya itu di cara pasang flame gun atau gas torch. Nah, di video itu saya menggunakan flame gun atau gas torch yang warna putih, dan itu sekarang udah rusak, udah lama rusaknya. Karena itu emang murah, sekarang saya ganti yang seperti ini. Kalau bocor itu biasanya karena menggunakan gas refill. Saya nyoba beberapa kali itu, emang karena gas refill itu tekanannya besar, kemudian dia neken di bagian sininya pas waktu kita masang ke gas portable-nya, itu dia neken karena tekanannya besar. Nah, itu dia jadi jadi dia bocor. Itu kemungkinan pakai gas refill. Coba pakai gas ori, jangan pakai gas refill. Tapi kalau pakai gas ori tetap nggak bisa, berarti flame gun-nya yang sudah bermasalah. Kalau punya saya yang waktu putih itu, dia di bagian dalamnya dia ada retak atau yang pecah, jadi dia bocor, dan itu tetap bocor. Dan itu berbahaya kalau pemantiknya dinyalakan, karena itu bisa apinya tuh nyebar di flame gunnya. Oke, yang kedua dari Muhammad Rizky. Bang, kok saya baru beli kompor portable tapi nggak mau nyala, saya pakai gas LPG. Nah, ini permasalahan yang banyak sekali dijumpai kompor portable yang menggunakan gas LPG. Paling sering itu sebenarnya di regulatornya, karena regulator, apalagi pakai regulator yang biasa dipakai, apalagi yang cenderung belinya yang murah, nah itu biasanya susah nyala karena aliran gasnya itu nggak sampai ke kompor portable, karena dia tertahan atau ketutup sama yang namanya gotri. Nih, ada bunyi cetek-cetek kayak gini nih di regulator, itu namanya gotri. Nah, dia yang menghalangi di bagian sini, dia menutup jalur kalau mau gotrinya itu berpindah ke belakang. Nah, itu tinggal ditekan-tekan gini aja. Makanya kenapa kalau orang dulu kan kalau gasnya nggak mau nyala, dia ditekan-tekan ke belakang gini ya, tekan-tekan regulatornya. Itu untuk memindahkan gotri biar nggak di depan sini, biar dia pindah ke belakang. Kalau udah lama itu biasanya gotrinya itu nempel, dia menghalangi aliran gas. Nah, itu kebanyakan dari regulatornya. Makanya mending ganti regulatornya yang bagus kalian. Kalau saya biasanya pakai yang Wingas. Wingas itu yang ada apa namanya? Ada putaran lagi, ada dia penguncinya tuh dua. Nah, itu yang sering saya pakai. Itu beberapa kali sering saya pakai itu di kompor biasa. Itu nggak pernah yang namanya ngegedor-gedor regulator lagi. Jadi dipasang, tak langsung nyala. Itu ya kalau pakai Wingas. Nanti saya coba cariin, nanti saya akan sertakan juga di keranjang biar kalian gampang belinya. Selanjutnya ini dari Mustafa Meizar. Mas mau nanya, kompor portable yang Mas pakai ini mereknya apa dan serinya berapa? Mohon dijawab. By the way, infonya mantap banget. Thanks. Oke, sama-sama. Untuk kompor portable yang saya pakai itu ada dua, yang warna merah sama yang warna kuning ini. Yang warna merah itu saya pakainya yang merek Mivo. Kalau untuk yang kuning ini mereknya Omiko, dan nggak ada serinya juga kalau salah ini nih. Adanya itu doang yang kompor portable, ya ini adanya untuk kompor portable yang Mivo ataupun Omiko. Dan ini secara keseluruhan untuk build quality-nya itu hampir sama.
mungkin rebranding aja, saya juga nggak tahu. Cuma untuk ininya sama, ini berisik amat ini, halo kakak aja. Ya, jadi gitu ya. Untuk merek kompor portable-nya. Nanti saya akan sertakan juga di keranjang, kan ini YouTube juga udah bisa keranjang ya. Dan biasanya banyak promo juga kalau checkoutnya di keranjang. Oke, kemudian lanjut dari Kiki EM2 RFV. Bang, saya pakai gas ori, tapi kompornya yang keras locknya. Awalnya didorong bagian belakang, bisa. Sekarang beneran nggak bisa turun locknya, sampai sakit tangan nih. Turunin tuasnya susah banget, tetap nggak bisa. Sebenarnya kalau untuk masalah kompor portable nggak bisa di lock tuh udah banyak ya. Saya bikin videonya, bahkan ada yang bukan kompilasi sih. Saya bikin satu video itu 8 apa 6 gitu permasalahan tentang kompor portable nggak bisa di lock. Itu udah menurut saya udah lengkap banget. Tapi nggak apa-apa, saya jawab di sini. Kompor portable kelas nggak bisa di lock, dia pakai gas ori ya. Nah, ini ada kemungkinan di bagian sini. Ini mana nih? Nih, di bagian sini. Susah sekali. Di bagian sini, di belakang sini nih, ini tempat untuk apa namanya? Ngeloknya. Ini di bagian sini. Mana nih? Bagian sini. Itu ada mur segala macam di bagian sini untuk ininya. Nah, itu nih di bagian sini nih. Ini takutnya terlalu kencang. Ya, terlalu kencang jadi susah ngeloknya. Atau yang paling sering terjadi itu karena knopnya, nih periksa juga knopnya. Knopnya ini pastikan ini full ke kanan sampai mentok full ya. Nah, karena kalau ini kita kegeser aja ya, kegeser sedikit ke kiri. Nah ini di bagian sini, ini nggak bakal bisa ngelok. Oh, keras banget kalau ininya ke kiri. Tuh, karena dia ada penguncinya, ada pengamannya. Oh, kalau ini posisi ke kiri ya, tuh. Dia keras banget. Makanya ini ada pengamannya di bagian belakang nih, pengamannya tuh. Mana nih? Tuh, pengamannya di sini. Ini yang nutupi. Mana sih? Nih. Mana kelihatan kan nih? Oh, ini nih. Tuh, ini yang nutup ini. Tuh. Ini yang nutupi ya. Jadi itu yang pertama cek dulu ininya untuk knobnya full ke kanan dulu. Nah, baru dicoba lagi. Kalau memang nggak bisa, berarti bagian baut sininya siapa tahu terlalu kencang, bisa dikendorin sedikit. Jangan terlalu kendor juga. Jadi seperti itu kalau untuk locknya yang keras, padahal pakai gas ori. Kalau pakai gas refill, kebanyakan itu pasti dari gas refillnya. Kita lanjut sekali lagi, udah 9 menit ini. Oke, terakhir ya. Nanti kita lanjut lagi ke video yang lainnya. Kalau gasnya habis, gimana isi ulangnya? Ini dia bertanya di cara pasang flame gun atau gas torch. Saya pakai model yang seperti ini karena model yang putih itu cepat rusak karena emang murah juga. Kalau gasnya habis gimana? Kalau gasnya habis ya beli lagi. Gimana isi ulang? Kalau isi ulang saya nggak menyarankan gas refill ini, gas kaleng ini diisi ulang. Kenapa? Karena kalau diisi ulang pasti menggunakan gas LPG. Gas LPG itu tekanannya besar. Kalau dipakai di kompor portable, dipakai ke gas refill, ke gas torch, flame gun, itu ada yang bisa. Kalau yang udah terbiasa mungkin nggak masalah. Tapi kalau yang nggak terbiasa pakai kompor portable atau yang nggak terbiasa pakai gas torch, flame gun ini, itu pasti banyak bermasalahnya. Yang paling sering itu kalau pakai gas refill itu bunyi mendesis di bagian sini, gasnya bocor
atau kalau kompor portable itu susah di locknya. Kalau kalau flame gun, saya pernah pakai yang putih itu, pakai gas refill, itu dia susah banget untuk nguncinya. Nih kuncinya seperti ini kan. Nah, ini susah banget untuk kuncinya, dan kalaupun terkunci itu biasanya ada kebocoran, masih ada bocor, dan itu kadang bisa menyebabkan, karena tekanannya terlalu tinggi, itu bisa menyebabkan komponen yang ada di dalam sini dia bisa retak atau bahkan pecah. Kayak punya saya yang putih itu dulu, itu karena saya coba-coba pakai yang refill, itu ternyata dalamnya retak, kemudian saya pakai gas ori atau ya pakai gas ori, ternyata masih bocor, ternyata pas dicek di dalamnya itu udah pecah. Nah, itu yang sangat berbahaya kalau dilanjutkan. Ketika ininya bocor dilanjutkan, itu apinya akan menyambar ke sini dan itu sangat berbahaya. Oke, jadi kesimpulannya jangan pakai gas refill, mending pakai gas ori. Di Indomaret, Alfamart udah ada. Kalau emang kemahalan, bisa di online juga banyak, di bawah 20.000 juga ada. Kalau yang ori yang di online, nanti saya juga sertakan di keranjang juga lah, biar kalian enak tinggal cekot-cekot aja. Oke, itu pertanyaan berapa tadi ya? Ya itulah 5 kayaknya, 5 pertanyaan apa berapa, nggak apa-apa. Lagian ini udah berapa menit, 12 menit juga. Sekian untuk pertanyaan kali ini, sekian untuk video kali ini ya. Jika ada pertanyaan lagi silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jika ya jangan lupa like dan subscribe-nya ya, biar semangat lagi bikin videonya. Thanks for watching, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.